Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal pemakaian alkohol untuk aditif bensin. Ya mungkin ya, memang benar kalau bensin dicampuri alkohol, dicampuri etanol. Kalau metanol dilarang pemerintah ya, etanol ya yang dibolehkan. Jadi kalau bensin campuri etanol, campuri alkohol, itu bisa meningkatkan oktan, bisa membuat ruang bakar makin bersih dan seterusnya. Tapi kita juga harus perlu ingat kelemahan-kelemahan dari alkohol. Yang pertama itu bisa misah. Yang kedua adalah daya tahan penyimpanan yang lebih buruk. Yang berikutnya adalah fuel dilution yang lebih parah. Yang berikutnya apa mana? Bolal. Yang penulis tahu persis itu adalah bensin misah, daya simpannya lebih buruk, dan fuel dilution terjadi lebih parah. Yang penulis heran itu adalah karena kok banyak juga ya orang yang mau mencoba mencampurkan bensin dengan alkohol dengan ya keunggulan yang sebenarnya bisa dicapai dengan menggunakan bahan lain juga. Kita nggak ngomong cuma dalam sisi praktek, tapi juga dari sisi teori. Karena kalau dari sisi praktek ilmunya akan terlalu ekstrim ya, pakai margarin. Sementara itu kalau cara lain itu lebih lebih terdokumentasi. Jadi kayak contohnya aseton. Aseton itu sudah cukup banyak beredar ya, mulai dari zaman dulu, mulai dari 2007 menulis sudah lihat lah. Mulai dari thinner A spesial, thinner A3 atau apalah, pakai silin toluen gitu. Itu cara cara klasiknya lah. Karena menggunakan thinner sendiri katanya mulai dari tahun 70-an sudah ada. Jadi menggunakan thinner entah yang manapun, itu memang diakui bisa membersihkan mesin lebih baik. Dan kebetulan bensin Pertamina itu lemahnya di pembersihan. Jadi kalau mau cara konvensional sudah ada, cara yang sudah lama dipraktekkan orang itu sudah ada. Nah, mengapa kok sampai masih harus cari cara alkohol lagi? Apa memang keunggulan alkohol dibanding dengan misalnya pakai toluen, silen atau aseton? Kalau aseton ada argumentasi bahannya beracun ya, penulis nggak tahu tapi racunnya racun apa. Mungkin ini sebabnya banyak yang lebih pilih pakai toluen dan silen. Kebetulan juga karena ya sekarang musimnya belanja online. Jadi banyak yang menawarkan toluen dan silen ini dalam bentuk eceran 1 liter. Kalau mau yang konvensional sudah ada. Kalau mau yang aneh-aneh pakai minyak samin caponta lah ya, itu juga sudah ada caranya. Kenapa kok masih memilih pakai alkohol? Apa yang dicari? Apalagi keunggulan dari alkohol ya, misal oktannya alkohol jauh lebih tinggi daripada silin, toluen, aseton. Oktannya 115 atau berapa lah gitu ya. Tapi kan kendaraan kita nggak butuh. Kalau memang ya ingin modifikasi ya sekalian lah ya, buat kendaraan yang langsung 100%-nya pakai etanol, pakai alkohol. Langsung aja sekalian seperti itu, mulai dirancang dari nol, bahan bakarnya alkohol. Sekalian. Karena ya yang namanya desain mesin kan ya harus memperhatikan bahan bakarnya juga. Kalau kendaraannya disetel maksimalnya pakai Pertamax turbo misalnya,
pakai yang campuran etanol ya nggak akan maksimal, bakal ada yang miss. Ya itu juga ya faktor lainnya. Jadi yang namanya alkohol itu etanol itu kandungan energinya rendah. Nah kalau kita misalnya pingin pembersihan baik, ya nanti pasti ono sing nggak maksimal. Ya memang mungkin sistemnya ECU-nya sudah pakai otomatis ya. Ada ECU kok nggak bisa menyesuaikan bensin, gimana sih? Ya tapi ya tahu sendiri lah. Mereka yang modif knalpot di NMAX yang baru pasti melakukan akal-akalan kalau ingin maksimal. Karena walau dari pabriknya ngomong, nggak perlu modif ECU, apa adanya langsung ganti saja. Ya ternyata ketika modif ECU baru hasilnya maksimal. Juga zaman orang itu masih beli premium ya, kan ada ya yang modifikasi remap khusus premium. Karena apa? Karena yang pabrikan itu kalau pakai premium nggak bisa mulus. Nah itu kan artinya ECU itu terbatas kemampuannya. Jadi yang namanya ECU nggak sepintar yang dibayangkan orang-orang. Ya, tapi kembali lagi ya pakai alkohol. Apa sih yang mau dikejar kalau pakai alkohol untuk bahan bakar bensin itu? Apa sih plusnya? Penulis sama sekali nggak lihat ada plusnya. Masih banyak bahan lain yang bisa mendapatkan hasil seperti etanol, alkohol gitu. Mau oktan tinggi, kan masih ada cara lain juga. Mosok ya orang nyampur-nyampur itu masih niat beli etanol, beli pertalite gitu ya. Mending mesinnya dimodif biar aman pakai pertalite daripada menggunakan campuran alkohol. Kalau menurut penulis loh ya, kalau ingin serius, mending mesinnya aja yang dirubah. Kalau nggak mau merubah mesin ya ganti busi lah, ganti yang tipe projected, terus AFR dibuat kaya dengan menggunakan silek. Kalau misalnya masih kurang tinggi, ya pakai modif magnet pro kapasitor semenite gitu. Itu juga membantu. Yang lebih jelas lagi adalah ya gimana caranya bahan bakar itu bersih. Bahan bakar itu bisa membersihkan mesin. Kalau berharap ya menggunakan alkohol yang ya paling 5 ml, 10 ml, mau dianggap naik berapa oktannya? Dari pengalaman penulis sih paling efeknya nggak beda jauh dari kalau pakai pro kapasitor taruh selang bensin, karena penulis sendiri pernah nyoba. Alkohol yang jumlahnya cuma sedikit ya jangan bisa diharapkan nambah ya. Lihat aja lah contohnya Pertamax Green 92 rencananya gimana, kan campurannya sampai pirang persen itu 7% etanol ya. Untuk menaikkan oktannya pertalite jadi RON 92 itu butuh 7% etanol. 7% itu berapa? Kalau 1 liter ya berarti 70 ml. Banyak itu. Dosisnya banyak. Ya memang dari sisi harga nggak seberapa ya. 1 liter etanol biro sih, anggaplah 50.000 kali ya. (700 ml) biro 70 ml-nya ya biro 50.000, 350 rupiah, gak sepiro kan ya.
Tapi kan tetap campurannya sebanyak itu. Dan eh, kalau kita lihat kasus di Inggris ya, yang E10 etanol 10%, itu banyak ya yang mengeluh problem di kendaraan ya, gara-gara pakai E10 jadi bermasalah. Apalagi sekarang motor-motor ini, terutama yang Honda yang baru-baru itu, tangkinya gampang berkarat. Bahkan ada yang kasus NMAX berkarat, Aerox berkarat, boleh Suzuki ya. Tapi yang jelas motor Yamaha yang tutup bensinnya berkarat ada ceritanya. Jadi menaikkan oktan pakai etanol, pakai alkohol itu ya butuh dosis yang cukup besar ya. Walau hanya menaikkan 2 oktan 7%. Dan gitu banyak orang berharap, oh ini oktannya sudah sama kayak 95. Ya enggak ya. Jadi kita ini baiknya jangan lihat plusnya saja ya, tapi juga minusnya. Karena kadang orang cuma lihat plus tapi nggak memperhitungkan minusnya bagaimana. Karena ya minusnya ini kadang nggak bisa langsung kelihatan ya. Dan kadang memang yang eksperimen juga biasanya nyoba banyak hal sehingga nggak tahu bagian mana yang sebenarnya bikin masalah. Ya kalau penulisnya ya sebenarnya minyak samin Caponta saja cukup ya. Walau mungkin Amanda lebih sih hasilnya, tapi ya kalau penulis butuh cuma untuk pembersihan tok ya, sudah bikin ya tarikan ini berubah. Ini sebelumnya tarikannya nggak enak, tapi hanya pirawis sedikit, kira-kira 5 ml minyak samin Caponta sudah bikin enak tarikannya. Sekarang sudah nyentak bensin Pertalite. Tapi ya terserah sih, kalau ya memang siap kok menanggung resiko ya mau bilang apa tuh. Cuma kalau penulis sih iya, plusnya nggak sebanding dengan minusnya. Apalagi nanti misah terus airnya jadi ngumpul. Kalau ngumpul ya jadi sumber karat, baik karat di bawah maupun karat di atas tangki. Terserah. Ya setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.